Kang siang Pak. Lapor tadi Pak. Nepeng ulat gitu. Amin kurta. Menangan Kang dari dulu. Iya, saya sudah dari sejak awal untuk Pak. Jalan Sampurasun. Yang saya hormati kami banggakan Bapak Sakti. Alhamdulillah Wasuti untuk Suni Pak. Yang saya hormati dari Kemenpedu Pusat Pak Bambang. Terima kasih dengan saya. Terima kasih. Dan tidak lupa dari jajaran dari Bandung, Kang Dery, Kang Bokep, para kepala dinas instansi tingkat kota, para camat, para tokoh masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul di aula Kecamatan Gilimanuk ini, itu dalam rangka kegiatan Mapai Luhur Bapak Wali Kota Bandung ke Gilimanuk. Inilah yang dinantikan oleh warga masyarakat kami Pak untuk bisa bersilaturahmi langsung dengan Bapak Wali Kota Bandung. Tetapi sebelum kepada acara yang lebih pokok, izinkan saya untuk dapat memberikan presentasi kondisi awal dan permasalahan yang ada di Gilimanuk. Dari rancangan 1.367.200.000 baru terserap 66,18%. Kemudian rancangan 1.100.000.000 ini baru terserap 47,56%. Dan kemudian Cimitra 1.033.600.000 baru terserap 46,46%. Mudah-mudahan dalam bulan Oktober ini kami punya target harus sudah mencapai minimal semuanya 75%. Dan pada bulan November harus sudah 100%. Nah, dengan ada regulasi pencairan keuangan dengan sistem TU ini sangat membantu sekali. Lanjut. Permasalahan di kita yang signifikan sekarang yaitu yang pertama Kalimati Cisaranten, yaitu Sasak Pajamsah di RW 06. Di sana ada lahan bekas saluran Kalimati Pak. Harapan warga masyarakat Cisaranten itu bisa dimanfaatkan untuk jalan tembus ke komplek Gilimanuk Bandung. Lanjut. Balik kepada kondisi masalah bukan ancaman yang awal tadi permasalahan. Nah ini nanti gambar saya lagi. Kemudian untuk Kelurahan Rancabola tanah wakaf warga RW 02 nanti yang menjadi permasalahan yang menghambat daripada pembangunan akses kedua tol Gilimanuk Bandung. Kemarin hari Senin tanggal 5 Oktober kita rapat dengan BPM Pak, tinggal menunggu surat persetujuan dari Kanwil Depa karena tanah tersebut adalah tanah wakaf untuk pemakaman. Minimal harus ada rekomendasi dari Kanwil Depa, baru BPN sudah bisa memproses kepada lahan pembebasan tersebut. Untuk solusinya warga masyarakat alhamdulillah sudah diarahkan, semuanya adalah yang sangat mendesak diperlukannya ada TPS terpadu. Di sana ada lahan pemerintah kurang lebih sekitar 2000 meter. Mudah-mudahan ini bisa dibangun untuk pembuatan TPS terpadu dalam rangka memberikan pelayanan ataupun penanganan permasalahan sampah yang ada di Rancabola. Kemudian yang selanjutnya diperlukan adanya kegiatan kirmir di depan SD Cempaka. Ini saya rasa bisa juga nanti kita prioritaskan Pak karena volumenya tidak terlalu besar. Kemudian pembangunan taman Kauringan Barudak ataupun RTH. Nah ini kondisi yang perlu disampaikan itu sebetulnya berada di bawah jalan tinggi, tapi apabila tidak dimanfaatkan sangat sayang Pak. Mudah-mudahan apabila memang ada kebijakan kemudian ada dukungan dari mudah-mudahan bisa kita lakukan untuk penyelamatan. Kemudian untuk Cimicerang ini ada Sodeta Sungai Cinabo di RW 05 sebetulnya Pak. Itu kurang lebih 50 meter sudah ambrol, kirmirnya rungkat lah oleh ini hujan. Untuk itu kami mohon dari
Dinas Pengadaan untuk dapat segera menyelesaikan, apalagi sekarang mulai musim hujan, jangan sampai menimbulkan permasalahan banjir kepada warga Cipadung, Kecamatan Panjilkan. Lokasi di kami, tapi dampak permasalahannya ada ke Kecamatan Panjilkan ataupun Kelurahan Cipadung. Silakan Bu untuk lanjut. Nanti Pak foto-foto kegiatannya. Insya Allah nanti setelah dari sini kita akan melihat kondisi untuk pembangunan yang diharapkan jalan tembus dari Jalan Gede Selatan di depan nanti jalan keluar tol Gede. Ini yang diharapkan oleh warga masyarakat. Lanjut Bu. Nah ini Pak yang dimaksud tanah wakaf pemakaman warga masyarakat RW 02 tersebut. Ini luasnya 1184 sudah bersertifikat. Keinginan warga masyarakat minimal ada penggantian 2 kali lipat luas tersebut dengan dalam bentuk sudah sertifikat dengan pengelolaan makam tersebut oleh warga masyarakat, dan ada permohonan juga dari warga masyarakat 1 buah ambulan kepada Bapak Gubernur yang mudah-mudahan itu semuanya bisa diakomodir. Lanjut. Nah ini Pak yang menjadi pokok permasalahan. Nanti setelah dari lokasi yang kita tinjau untuk permasalahan jalan tembus, kita lanjut lihat lokasi di lapangan. Ini yang akan menjadi pokok permasalahan. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama melihat kondisi di lapangan kegiatannya sampai saat ini. Tetap kegiatan tersebut berlanjut, tidak ada penghentian. Saya terima kasih kepada warga masyarakat khususnya Adipura tetap membantu dan mendukung sepenuhnya pembangunan ini. Yang mudah-mudahan hari ini kita bisa ada kejelasan apapun yang diharapkan oleh warga masyarakat dari Pak Wali Kota, terutama dari Kementerian juga Pak Dimas, mudah-mudahan nanti Pak juga bisa menjelaskan kronologis sejarah kalau menurut Pak Indra dengan solusi yang akan disampaikan. Lanjut Bu, Kelurahan Racabola kemarin sore Pak terjadi bencana kepada warga kami. Bu Mimin, kebetulan Bu Mimin adalah salah satu anggota Dinas kami. Ini karena hujan yang besar terjadilah roboh rumah, tapi alhamdulillah mudah-mudahan Bapak ada waktu bisa sambil lewat kita melihat lokasi tersebut. Terima kasih. Lanjut. Ini Kelurahan Rancarumpang yang diharapkan perlunya TPS terpadu di RW 01 Pak. Nanti juga ini akan terlewat kalau memang waktunya mencukupi. Lanjut. Nah ini yang dimaksud kirmit di depan SDN Cempaka Arum di RW 07. Lanjut. Nah ini Pak yang dimaksud pembangunan Kamar Kawinan Barudak RTH yang berada di bawah Sutet, yang nantinya adalah lanjut kepada lokasi SOR BLA berdampingan dengan lokasi SOR BLA Pak. Lanjut. Nah ini Pak yang terakhir adalah sodetan Sungai Cimabo di RW 05. Inilah kurang lebih 50 meter kirmirnya longsor. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita bisa tangani agar tidak terjadi banjir kepada warga masyarakat Cipadung, Kecamatan Panjilkan. Saya rasa itu saja Pak paparan singkat kami. Mudah-mudahan dapat memberikan gambaran yang berada di Kecamatan Panjilkan. Terima kasih dan kami mohon Bapak bersama-sama dengan Pak Bambang dengan kami bisa duduk di tempat. Cek dengan kertas putih. Pak Sekam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita bisa hadir di acara rutin saya sebagai wali kota untuk melakukan kegiatan menyapa warga dalam bentuk program Mapai Lembur. Minggu ini alhamdulillah bisa hadir di Gede sehingga permasalahan-permasalahan secara umum akan kita serap sebesar mungkin. Jadi silakan sampaikan, tidak hanya permasalahan eksitol saja, tapi juga permasalahan-permasalahan lain yang sekilas tadi sudah disampaikan oleh Pak Samad. Yang saya hormati Pak Bambang dari Balai Besar Jalan dari PU Pera hadir bersama tim. Ada di sini para anggota DPRD perwakilan dari daerah Gede khususnya
para pejabat di lingkungan Pemkot Bandung ya, dan seluruh warga yang ada. Pancasila negeri Jawa Barat, Kota Bandung juga sama akan berantakan. Semua akan sewak-sewangan, semua akan mengutamakan kepentingan kelompoknya. Maka dalam sila keempat sudah disampaikan harus musyawarah, kan begitu ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah. Dan kalau ternyata terlalu banyak suara yang harus didengar, bermusyawarah perwakilan, ya perwakilan. Jadi poin saya, pesan kasih sayang saya kepada masyarakat pribadi, apapun masalahnya Bapak Ibu, kita selalu ingat sila keempat. Hayu udah ngobrol kira-kira begitu. Ini terkait dengan permasalahan tol juga. Kalau isunya ketidakjelasan, ya kita perlu komunikasikan kepada yang bisa menjelaskan. Itu sederhana. Kalau terjadi perbedaan, ya kita bermusyawarah mufakat. Karena tidak mungkin semua keinginan dipenuhi. Dan itulah tugas pemerintah mengambil keputusan setelah mendengarkan, mengambil semua masukan-masukan, kita ambil keputusan. Adil itu tidak sama rata, adil itu proporsional. Kalau kita menuntut keadilan ke pengadilan, selalu ada yang menang, selalu ada yang kalah. Kata yang menang itu putusan adil, kata yang kalah itu tidak adil. Itu selalu begitu. Nah, disinilah saya peran sebagai wali kota, sebagai pemerintah, mencoba mengambil keputusan-keputusan yang baik secara jangka panjang, tidak melulu jangka pendek. Kita akan bikin masjid terapung terbesar se-Indonesia, itu jadi baik. Nah, sehingga harus dipahami dalam konstelasi. Kembali saya mengingatkan, mari sebagai warga negara yang baik, selalu dengan dingin kepala, selalu dengan logika-logika yang baik, ingat dasar kita bermasyarakat itu hanya Pancasila. Ingat sila keempat pada saat kita berbeda pendapat. Ingat sila ketiga pada saat kita bercerai-berai. Mudah-mudahan dengan landasan cara berpikir Pancasila seperti ini, insya Allah tidak ada masalah yang tidak ada solusi. Saya kira pengantar saya itu, saya hanya ingin mendengarkan. Silakan Pak Camat moderatori, semua punya hak untuk bicara, tapi kalau bisa diwakilkan, tidak usah semuanya, cukup diwakilkan. Misalkan dari Karang Taruna cukup diwakili oleh satu orang, dari LPM satu orang, RW mungkin mewakili curhatan RW, masyarakat yang khususnya ya, masalah tol juga bisa menyampaikan oleh perwakilan. Itu yang dimaksud dengan musyawarah perwakilan itu seperti itu. Silakan. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Bandung beserta jajarannya. Tidak lupa lagi Bapak DPRD, Bapak Camat beserta jajarannya, dan tidak lupa lagi para tamu undangan maupun dari perwakilan perusahaan yang ada di Kecamatan Pilipake. Jadi kami di sini sebagai perwakilan Karang Taruna. Nama kami Ahi dari Ketua Karang Taruna Kelurahan Cimindrang. Ada beberapa hal yang kami akan sampaikan tentang bagaimana sepak terjangnya sebagai Karang Taruna. Jadi gini Pak, Karang Taruna itu sebagai ibarat kendaraan. Kalau dulu kendaraan itu memang konordirnya itu sudah mungkin Pak, tetapi dulu itu tidak pernah diisi dengan bahan bakar. Jadi pergerakan Karang Taruna maupun pekerjaan Karang Taruna itu agak lamban. Tapi alhamdulillah sekarang dengan adanya program yang diberikan oleh Bapak Wali Kota, alhamdulillah Pak, Karang Taruna itu mau mencapai 3A, asah, asih, asuh sekarang. Kalau dulu itu sering Karang Taruna itu gontok-gontokan, terus bikin
sedikit kumpulan yang sifatnya itu negatif, Pak. Tapi mudah-mudahan dengan adanya bantuan PIPPK ini bagi Karang Taruna itu kinerjanya lebih cepat, optimal, dan jadi harapan bagi warga maupun pemerintah yang ada di Kota Bandung, Pak. Dan harapan kami sebagai Karang Taruna, mudah-mudahan program PIPPK ini bisa berlanjut untuk kedepannya, Pak. Karena untuk periode ini sebagai pembelajaran, karena dulu kan belum pernah Pak seperti ini. Tapi alhamdulillah sekarang kami bisa mendapat bantuan dari Pak Wali Kota bagaimana bahwa Karang Taruna itu harus bisa berkembang dan juga harus bisa berkreatif untuk mengembangkan baik di sosialnya maupun ya seni dan budayanya, Pak. Jadi untuk harapan kami ya barangkali Pak Wali ke depannya juga bisa memberikan bantuan, mudah-mudahan ya lebih daripada ini, Pak. Dan yang lainnya juga yang kami akan pertanyakan tentang ini, Pak, apartemen kerakyatan yang ada di Pira Condong. Nah, yang kami pertanyakan itu untuk siapa? Dan kalau memang ada, persyaratannya bagaimana? Terus nanti di daerah Gilebagi itu apakah ada atau tidak, Pak? Terima kasih. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu dan seluruh keluarganya adalah anak-anak saya juga ya. Setiap masalah Bapak Ibu masalah saya. Itu hakikatnya. Jadi tenang aja, apapun masalahnya saya ingin cari solusi. Saya tidak berpihak pada siapa-siapa, saya berpihak pada aturan, pada sumpah saya untuk membangun Bandung. Membangun Bandung ini tidak mudah Bapak Ibu. 1000 kepala, 1000 keinginan. 1 juta kepala, 1 juta keinginan. Sehingga saya harus memilih keputusan-keputusan yang masalahnya paling banyak. Dalam keputusan-keputusan ada 1-2 yang tidak puas, selalu ada. Makanya hari ini juga saya ambil keputusan yang masalahnya paling banyak untuk masyarakat. Kalau ternyata ada yang 1-2 tidak puas, mari kita obrolkan, beri pengertian. Itu prinsip. Yang pertama dari Bu ini dulu PKK. Insya Allah kalau ternyata ada programnya kan bukannya dalam penghargaan ya. Jadi itu program bagus, kita ingin sebarluaskan seluruh Bandung. Sehingga anak-anak Bandung harus lebih tinggi badannya dari orang tuanya, harus lebih kasih, lebih bersih, lebih pintar. Dimulai dari gizinya. Dia memakan gurih wine ya, jangan terlebih campur sangu kecap kerupuk. Sekarang harus lebih begini. Saya ini Pak Teddy didengar ya, mungkin kita di proses pembahasan murni kita masukkan di dinkes mungkin ya, tupoksinya. Atau di soal yang kedua itulah. Kalaupun nanti ada kendala harusnya sih tidak boleh. Nanti saya mengingatkan. Saya berjanji saya akan upayakan dari perusahaan lain. Jadi saya upayakan. Yang kedua, saya titip ke Bu ini juga dan Ibu PKK, tolong sukseskan PIPPK ini Bu ya. Saya ingin Ibu PKK ini menaikkan namanya indeks kemasyarakatan. Nah, Pak Wali, indeks kemasyarakatan itu indeks di mana peran serta masyarakat terhadap isu di lingkungannya naik. Rajin pengajian, rajin gotong royong, rajin gerakan pungut sampah. Ya itu maksudnya, ya. Jadi nanti ukuran PIPPK saya harus terbuktian bahwa PKK di Kecamatan Gilebagi insya Allah terbaik se Bandung kan. Jadi indeks kemasyarakatan titik ya, dari anak remaja, dari ibu-ibu semuanya rajin gitu berinteraksi bersama. Dari nunggulan tidak ada yang sombong, tidak ada yang tidak pernah bergaul. Itu
ukuran keberhasilan. Nah untuk Pak Dadang ya, LPM, nah saya ceritakan sedikit Pak nanti tolong Teknopolis. Bapak Ibu, Bung Karno pernah bilang jas merah, betul? Pak Ibu artinya jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, bukan melupakan, itu betul. Menurut keluarganya adalah jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Kita lihat sejarah Bandung. Bandung dulu dibikin dari nol, dari nggak ada apa-apa. Sama seperti jadi Tangerang, nggak ada apa-apa, tiba-tiba bermungkin manusia beranak pinak, jadilah peradaban. Karena dulu yang paling dekat itu dari Kolot, maka yang menjadi bupati yang mengurus Bandung pertama itu bupati dari kabupaten. Orang Bandung mas semua juga imigran, di Garut, di Manjalur, di Tasik, di Cirebon. Jadi generasi asli Bandung itu sebenarnya nggak ada. Semua juga datang dari itu tinggal di karubun-karubunnya pasti ya kata-kata. Saya Bapak Ibu ya, sudah pacaran. Ibu saya orang Tasik, dari nenek orang Pajang, Diaki orang Limbangan Jawa. Bapak saya orang Subang, ini orang Sumedang, Diaki di Tuban. Ayah ibu saya SMA-nya di Subang, SMA di Tasik, berjodoh di Bandung sekolah, lahir saya dan seterusnya. Jadi semua rata-rata begitu. Nah, kota Bandung ini, Bapak Ibu, dulu hanya disiapkan zaman kolonialnya hanya untuk 500.000 penduduk. Makanya kalau ada yang bilang dulu Bandung mah enak baheula, tidak baheula mah penduduk kan 500.000. Sekarang penduduknya berapa, Bapak Ibu? 2,7 juta, 5 kali lipat. Riwe. Di zaman Belanda sampai sekarang adalah pusat pertumbuhan buat pekerjanya rata-rata di daerah alun-alun Bandung Tengah. Pertanyaan saya, masa sampai kiamat kita begitu terus? Masa generasi setelah kemerdekaan tidak bisa berpikir cerdas bahwa yang nama kota itu berkembang? Kalau berkembang, pusatnya jangan satu. Bandung ini minimal pusatnya 3. Saya di zaman saya wali kota ingin memperjuangkan sebuah persiapan masa depan, pusat pertumbuhan minimal 2, kan? Teorinya 3. Kalau tidak punya pusat pertumbuhan baru, Bapak Ibu akan terjadi kayak sekarang. Dia pagi ke Asia Afrika, ke Soekarno Hatta. Dianggap pagi ke Jalan Jakarta, pulang, Nah, kalau ada pusat pertumbuhan baru, sekian persen dari volume yang berperan itu bisa berpindah. Di sana berkurang, di sini berpusat itu. Maka menurut ilmu syariat agama bilang serahkan pada ahli. Menurut tim ahli, para insinyur-insinyur perkotaan, pusat pertumbuhan kedua itu harus di Bandung Timur, itu studinya itu. Kenapa bukan di utara? Tidak memungkinkan. Kenapa nggak di barat? Tidak memungkinkan. Yang memungkinkan itu Bandung Timur. Pertanyaan berikutnya, Bandung Timur kan belah mana kan begitu? Hasil studi menyatakan pertumbuhan terbaik pusat itu harus ada di area Gede Bage. Itu studi bukan di zaman saya Pak, udah 10 tahun dulu, di zaman Pak Atarmana, di zaman Pak Dada Rosada. Hanya eksekusinya baru saya push di zaman saya. Alasannya Pak dari zaman dulu. Dulu namanya Pusat Pertumbuhan Primer Kota Bandung Gede Bage. Kita mau disingkat panjang teuing kayak gitu. Kenapa namanya Teknopolis? Supaya pendek. Jadi ini masalah bahasa, kira-kira gitu ya. Susilo Bambang Yudhoyono kan panjang teuing ya. SBY, kira-kira itulah maksudnya. Jadi nama Teknopolis itu bukan konsep baru, hanya menggantikan sebuah nama yang panjang teuing. Paham ya? Yang dulu namanya Pusat Pertumbuhan Primer Gede Bage Kota Bandung menjadi Bandung Teknopolis. Ya. Jadi saya pada yang nanya Ibu, Bandung Teknopolis itu saya akan menggantikan dulu namanya panjang teuing. Apa itu pusat pertumbuhan?
nanti konsultan master plan. Pusat pertumbuhan itu, si kawasan itu jangan hanya jadi tempat tinggal itu. Pusat pertumbuhan itu, tempat itu harus ada tempat bekerja, ada tempat rekreasi. Itu namanya pusat pertumbuhan. Kalau tidak ada tempat bekerja, rekreasi, ini hanya jadi perumahan. Kalau ini hanya jadi perumahan, sama saja membebani si alun-alun dan sekitarnya. Jadi kita nggak pinter menambah masalah. Sekarang kita masih hidup. Saya umur 44, alhamdulillah. Saya punya anak SMA kene. Saya lagi mikir ke anak saya yang tinggal di Bandung, di mana beli rumah? Ya. Tanah Bandung sudah pas-pasan, pasti dia nyingkir berkas orang paman. Nanti anak saya punya cucu dalam hitungan 20 tahun. Si cucu saya mau tinggal di mana? Cucu Pak Dimas mau tinggal di mana? Saya tanya. Kalau semua berpikir harus punya rumah, ya kita masih ada kesempatan Allah memberikan kita memiliki rumah Pak. Tapi cucu kita nanti kalau tanah Bandung habis, nah disinilah kita mulai meningkatkan harus pakai apartemen. Maka lahir ada apartemen rakyat untuk masyarakat menengah bawah. Kalau menengah atas dia akan menjadi terus. Yang selalu masalah dengan apartemen itu suka salah lokasi. Jadi Bapak Ibu jangan sudon dengan apartemen. Seluruh negeri di dunia ini semua pakai apartemen. Jadi jangan mempermasalahkan apartemennya. Apartemen mah solusi wadah. China modal, embernya ditinggikan kan begitu. Ini China modal pakai kanjolang MDR, terus airnya modal dari itu dinaikkan. Itulah kira-kira apartemen. Jadi jangan salahkan apartemennya. Kalau salah itu biasanya salah lokasi di puncak gunung. Saya sudah menolak izin lebih dari 10 izin apartemen di bukit-bukit. Itu karena nggak cocok. Tapi kalau di daerah bawah itu cocok. Yang master plan lagi. Tapi situ paham ya Pak. Ya. Jadi Teknopolis menggantikan nama. Kalau pusat pertumbuhan harus ada tempat kerja. Di sini di Teknopolis ini Pak, batasnya itu adalah jalan tol. Batas utaranya Jalan Soekarno-Hatta. Batas ke sebelah timurnya Stadion BL. Batas sebelah kirinya Jalan Raya di Lebaki. Jadi kesimpulannya Adipura masuk. Maka Adipura berhak mendapatkan fasilitas apapun yang dimiliki oleh standar kota internasional. Jadi kan Bapak itu masuk. Di utara berarti Polda masuk karena menurut studi pusat pertumbuhan primer Kota Bandung kepanjangkan Polda masuk, UI masuk, Pertamina juga masuk, batasnya ke hektar gitu. Jadi batas kota Teknopolis itu adalah dari Soekarno-Hatta sampai jalan tol. Semua yang di dalamnya masuk. Jadi kalau ada yang bilang Teknopolis ini proyek Sumarekon, salah. Sumarekon hanya anggota keluarga bagian. Hah? Ya penting batas mereka masih apa sih? Ya, berarti ada Adipura, ada Pertamina, ada Polda, ada UIN, ada macam-macam dana provinsi, termasuk Pemkot Bandung. Kantornya akan pindah semua ke Gede Bage, ke Teknopolis. Jadi saya nanti warga Bapak. Saya bekerja dekat 10 menit, tinggal naik sepeda ke kantor saya, mau demo gitu. Kenapa saya pindah juga Pak? Karena Pemkot Bandung sekarang sudah terbebani oleh ekonomi yang tidak memungkinkan. Kami dari Balai Kotanya di Jalan Merdeka, di stasiunnya Jalan Cianjur, di Subna belah dia, di dinas sosialnya di Luhur, koordinasi susah. Maka menurut teori kota yang baik, pusat pelayanan itu kalau bisa satu tempat supaya masyarakat teriwe. Maka kami sudah membeli tanah 8 hektar di belakang Polda. Jadi di belakang Polda itu nanti akan jadi pusat pemerintahan keluarga besar Teknopolis
1 Adipura, 2 Sumarekon, 3 Stadion GBLA, 4 Sidano tadi yang ada nanti masjidnya, Pemkot Bandung, Kasarengrengan, Kedua Desa ke situ, terus UIN mau bikin rumah sakit baru, alhamdulillah nih hadiah nanti insya Allah ada rumah sakit dekat di sini, di Bapak masuk terlalu jauh, Polda masuk di sini, itu Pak, ya. Jadi dari sekarang jangan hubung-hubungkan lagi bahwa Teknopolis seolah-olah Sumarekon. Sumarekon hanya satu anggota keluarga baru dari sebuah keluarga besar yang namanya Teknopolis. Tapi itu paham ya Pak? Menurut studi Bapak Ibu, pusat pertumbuhan ini akan menghasilkan pekerjaan, jangan lupa, pekerjaan jumlahnya sampai 400.000. Jadi ini kan hadiah nanti anak-anak Bapak yang sekolahnya bagus-bagus, tong hariwan kerjanya di sini. Tinggalnya di Adipura, kerjanya di Teknopolis, sore maghrib sudah pulang lagi. Standar-standar baiklah insya Allah gitu kan. Itu Pak. Supaya anak cucu Bapak jangan tinggalnya di sini, ngablek dari kemana. Maka mimpi ini Pak Dadang harus didukung. Jadi kalau ada yang bilang memprovokasi, wah itu mah jalan akses buat Sumarekon, salah besar. Ya, jalan tol itu adalah pintu dari sebuah mimpinya. Itu mimpi kan banyak gitu ya. Kalau tidak ada pintunya, di mana mimpi itu dimulai? Maka mari kita memahami proyek jalan tol ini penting sekali sebagai pintu pembuka mimpi. Tanpa itu mau ke Teknopolis bunga pengko kan itu. Kenapa wayangnya? Karena Bandung ini sudah diputuskan oleh negara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Ekonominya apa kan macam-macam ya. Tidak termasuk di dalamnya pertanian. Jadi bukan saya tidak suka sawah Bapak Ibu ya. Tapi secara fungsi Kota Bandung secara umum ini kota jasa. Sehingga yang namanya pertanian yang besar memang sudah tidak cocok lagi di sini. Bapak Ibu jangan salah. Dulu Bapak Ibu yang tinggal di Adipura kan dulunya sawah, betul? Sekarang berubah, Bapak Ibu lebih baik punya rumah di situ. Sama juga ini hanya masalah waktu kan begitu. Jadi kepada mereka yang biasanya petani memang harus mengalami perubahan. Nah ini tugas kami nanti mendidik mereka punya skill buat ikutan makmur dengan niat baik. Ya. Nah kalau tadi Bapak Dadang bilang aduh cuma bela masalah, itulah kenapa kita harus kompak. Siapa di dunia ini yang punya masalah? Tidak ada Pak. Jadi jangan bela masalah nyalakan pemerintah. Jangan gampang dinyalakan ya. Justru kita hadir di sini. Ingat hakikat membangun itu Pak ada 4 aktor. Tolong diingat ya Pak. Seperempat aktor itu namanya pemerintah, seperempat namanya pebisnis, seperempat namanya kelompok masyarakat dan bapak kelompok masyarakat, seperempatnya media. Itu orangnya perlu kompak. Kalau hanya mengandalkan negeri maju dari pemerintah, mimpinya cuma seperempat kecepatannya. Tapi kalau LPR kompak, RW kompak, bapak kompak dengan warga, saya sudah punya modal 50%. Karena Sumarekon atau pebisnisnya juga peduli, nggak hanya nyari duit. Kita kompak 75%, kan gitu. Apalagi medianya memberitakan selalu yang memotivasi itu sudah 100%. Jadi kira-kira mohon apa yang saya sampaikan bisa dijelaskan nanti kepada masyarakat terkait Teknopolis. Bahwa semua dari batas tol sampai Soekarno-Hatta adalah dua besar Teknopolis yang menggantikan nama yang kepanjangan, yang semua tujuannya untuk masa depan anak cucu kita, dilahirkan pekerjaan-pekerjaan dan lain sebagainya. Pintunya adalah jalan tol. Nah, sekarang kita bicara jalan tol tadi yang banyak terjadi. Yang pertama, ingat sebuah pepatah ya, sekedar mengingatkan tentang pentingnya pengorbanan. Jangan tanya apa yang negara berikan untuk kamu, kata sebuah pepatah. Tapi tanya apa yang kamu berikan kepada negaramu, kira-kira gitu. Nah, pepatah itu Bapak Ibu hari ini menempati maknanya. Bisakah kita meresapi kalimat itu? Jangan selalu tanya apa yang negara kasih ke kamu, tapi coba tanya apa yang sudah kamu
Jadi yang pertama, jalan tol itu garisnya sudah ditentukan, itu nggak bisa dirubah, ya, karena itu yang terbaik menurut teori insinyur Pak dan lain sebagainya. Kedua, Pak, saya terdampak dengan segalanya. Nah, kita pakai ilmu ya Pak. Properti akan turun, percaya sama saya. Tidak ada dalam sejarah di dunia ini properti turun gara-gara akses jalan. Yang ada sebaliknya. Toh, buktikan. Yang ada sebaliknya, di mana ada akses jalan itu nilai properti naik berlipat-lipat. Saya juga udah tahu dibagi jual pernah sekarang dulu berapa, sekarang berapa, kan itu contoh kecil Pak. Ya. Ada sebuah tempat namanya Bintaro di Jakarta. Dulunya persis kayak di Bali Pak. Mau masuk ke Bintaro, putar-putar lewat lawang di luhur, di utara. Di luhur berkayu. Tiba-tiba pemerintah pusat bikin tol di belakangnya, di selatan. Sekarang wajahnya pindah ke selatan. Wajahnya Bintaro itu bukan di utaranya, tapi wajah Bintaro itu di selatan. Berkembang. Nilainya berlipat-lipat yang dulu orang tidak mau dibilang. Itulah the power of access. Jadi jawaban saya, kalau nilai properti dijamin pasti naik, ya. Karena akses. Kedua, pada saat tol ini lewat, ada kendala, ada kelompok Adipura terbelah dua kan begitu, gitu ya. Balannya kan melewati si jalan. Sekarang tinggal pilih. Tugas pemerintah tidak mungkin memutus akses. Pemerintah tadi ya. Jadi tidak ada akses terputus. Sekarang hanya dikasih pilihan, mau tetap di level sekarang atau mau naik sedikit. Kalau di level sekarang berarti jalan tolnya harus naik yang kita sebut flyover tadi. Kan kalau naiknya perlu ngawahan dan ujung-ujung kemahalan rintang namanya. Kan perlu ngawahan jarak jauh. Jadi nyampe ke puncak, turun lagi, ngawahan lagi, maka punya jarak itu Pak. Jadi Pak Haji tidak bisa sembarang dipindah jalan begitu, ya. Pilihan kedua, jalan tolnya yang lempeng kayak Cipularang, jembatan-jembatan antar kampung, antar warga yang melintang seperti kita kalau lewat Cimahi, ke Cikalong, gitu. Masalahnya kan di situ ya. Kalau dipilih Habibie yang penting akses antar Adipura tetap seperti semula, pemerintah juga sudah siap dengan yang solusi itu. Tapi memang, itu Bapak Ibu akan banyak melihat mobil-mobil naik si ngawahan tadi kan begitu. Tapi kalau dia jalan tolnya lurus, berarti Bapak mau ke Adipura sebelahnya harus naik dikit. Dua-duanya ada pengorbanan, itu maksud saya. Jadi sekarang hari ini kita putuskan dengan kalimat tadi ya, kita musyawarah mufakat, kita sila ketiga, kita ingat pepatah tadi, mana yang modalnya paling sedikit. Coba tampilin wall barrier. Pak, saya takut rumah saya terlalu dekat dengan si jalan tol. Bagaimana Pak? Dalam dunia keinsinyuran ada solusi, namanya penghalang suara. Bentuknya adalah tembok. Contohnya tadi di seluruh negeri di dunia yang dilewati jalan tol selalu Pak ada yang namanya sound barrier, bahasa keren nama, bahasa Indonesianya peredam bunyi. Bentuknya macam-macam, ini mah hanya ngambil di internet aja. Ada yang lempeng, ada yang ditekuk kayak begini. Ini juga sama. Hutan ini harus tetap hening. Hutan ini ada binatangnya. Dia tidak boleh stres oleh suara mobil dari mudik. Proyek ILT. Yang dilakukan pemerintah di sana membuat namanya sound barrier, sehingga binatang-binatang ini kan demi keberbinatangan gitu ya. Itu binatangnya tidak stres karena ada sound barrier. Ekonomi bergerak, manusia bergerak, yang lain juga. Jadi itu ya Pak Ustadz, kalau isunya adalah suara di dalam dunia jalan raya ada namanya sound barrier.
Jadi jangan khawatir ya kalau isunya masalah suara. Saya kira itu dari sisi masalah. Sekarang yang harus kita putuskan hari ini adalah mau warganya naik atau mau jalan tolnya yang naik kan begitu. Sekarang saya kasih pandangan, kalau boleh sebagai wali kota yang latar belakangnya insinyur lah. Kalau boleh saya menyarankan seperti tol pada ini, jalan tolnya tidak, jembatannya aja yang naik. Karena Pak, kalau jembatannya yang naik, jumlah yang pulang anting sedikit Pak. Tapi kalau jalan tolnya yang naik, yang pulang anting sangat banyak, ratusan, ribuan. Menurut saya itu jauh lebih problematik dalam pandangan. Jadi memang hanya masalah yang biasanya Adipura Lempeng naik sedikit, turun sedikit. Selesai jarak pendek. Ada yang tidak setuju, nah ini yang saya maksud. Maka kita harus musyawarah mufakat. Saya minta kepada semua Adipura yang harus ada solusi. Saya memberikan pandangan itu. Kalau itu sudah disepakati, mari kita dukung, ya. Pintu saya terbuka, tapi jangan bikin heboh lagi. Kalau bikin heboh itu seolah-olah komunikasi kita terputus. Kenapa saya mapai lembur? Supaya saya paham masalah-masalah di wilayah. Saya dengarkan, saya bantu ya. Jadi saya kira begitu. Nanti Pak Bambang ya penegak kesehatan ini, mudah-mudahan dengan begitu masalah tidak terkendala. Kalau tadi ada tanah wakaf ini itu kendala-kendala yang bisa diselesaikan oleh masyarakat. Tadi sedikit, saya kira itu ya, clear ya. Jadi masalah kedekatan dengan Sorbelia, Pak Haji ya, jangan khawatir. Kalau pergeseran kan saja di proyek yang dibimbing naik gitu kan. Jadi tetap Bapak tidak akan pernah mendengar kasarnya gitu ya, atau melihat mobil-mobil lewat ya. Padahal di belakangnya ada, tapi dengan teknologi selalu ada besar. Kalau apartemen rakyat, ini Pak, hidup ini harus adil setuju ya. Anda benar punya anak, belinya nanti di apartemen yang disediakan oleh Magahayu, disediakan oleh Istana Group, disediakan oleh siapa. Nah, anak-anak kita silakan. Nah, untuk yang tidak cocok juga silakan. Bagi yang belum punya rumah, masih kontrak, silakan daftar. Pendaftaran akan dibuka oleh Mistakti awal Desember dan akan diverifikasi ketat betul-betul sesuai dengan ekonomi ya. Saya kira itu terkait dengan janji-janji developer. Saya akan panggil dulu developernya. Saya tidak bisa ambil keputusan hari ini dan baru dengar ya. Tapi untuk masjidnya jangan ditutup lagi lah. Kan Prof sudah akan menghadiahkan masjid yang besar ya. Coba masjidnya ada, masjid yang masjid. Jadi dinyatakan Ibu. Bukan terbesar segede Bage, bukan terbesar se-Bandung, bukan terbesar se-Jawa Barat, terbesar se-Indonesia. Kalau kontrol kekurangan mangga. Jadi untuk yang tuntutan kepada developer terkait masjid saya kira nggak usah, daripada nanti mubazir kita ada masjid yang sah di sana. Tapi kalau sport center, tadi apa lagi, sekolah, saya akan panggil, kita akan tutup, kita akan bicarakan, itu ya. Jadi saya berpihak pada warga. Untuk yang Ranca Bayawak, saya kira aspirasinya tadi mana bapaknya? Ya, nanti kita konsepkan di danau itu Pak. Sehingga kalau nanti kita ke danau itu, orang sambil sholat, pulang dari sholat, lihat burung belakang bermesraan di sana sini gitu ya. Saya akan tanya ke ahlinya gimana menggiring dari yang bekas jalan tol secara alamiah bergeser ke arah danau di dekat jalan kereta. Saya kira itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya Pak Bambang dari Kemenpu
Bu Vera akan menjelaskan teknis atau pandangan-pandangan. Pak Bambang ini khawatir, Bapak Ibu dengerin curhatnya. Kalau proyeknya tidak jalan dalam 2 bulan ini, dananya akan disetor, jadi proyeknya nggak ada seumur-umur gitu. Menang itu saya memohon dengan sangat, jangan sampai proses pembangunan ini terhenti. Pikirkan aspek lain. Kalau terhenti, pemerintah pusat tidak akan meneruskan. Jadi mubazir benar rezeki nahute, jadi tempat buang anak, jadi iya. Jadi tolong izinkan terus bergerak ya, sambil kita bermusyawarah mencari kesepakatan. Tolong didukung. Kalau ada 1-2 yang masih, tolong dijaga oleh bapak-bapak yang jadi pemimpin di sini ya. Ya. Bapak kan mendukung itu. Bagi yang tidak mendukung, saya sudah sampaikan pendapat saya sebagai insinyur ya, sebagai kewali kota. Tolong disosialisasikan. Logikanya sangat sederhana, semua ada jawaban. Tidak puas pasti ada satu yang tidak puas. Itulah kenapa saya ulangi dengan pepatah tadi, berkorbanlah untuk negara, untuk kepentingan masyarakat yang lebih besar. Ya, Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan hati Bapak Ibu sekalian. Dan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru rumah lu ya? Ya, Pak. Monggo ya Pak, mohon. Kayak ku Pak Camat lah. Oh siap. Saya itu 5 juta. Oh siap. Dikurangi. Masalahnya batu. Dia mau panen ya? Kenapa? Perlu ngaji lang. Dia panen ira. Biasanya ira, benar? Dacan iya Pak, dacan kotos panen ya Pak. Ya, Lami kene. kasih lang biasanya. Sa ieu nata Oktober, November anta. Sasasi November. Ini kan Oktober. November itu September. Ada konen. Ada konen. Beda sama apa ha? Mangga Ibu, atuh nun. Bangun Dek. Ambil. Ambil. Berdiri atuh. Nuhun Pak. Salim dulu. Salim atuh. Baru dak. Salim Bapak. Salim. Salim nih. Ya. Mau? Itu jadi Bapak. Tak kamu ibu-ibu mana atuh tadi? Tangan batu saya. Kasih. Kasih banget. Udah ibu-ibunya, satu lagi. Ibu belum? Bu majengan Ibu palingnya ta. Bu majengan Bu. Majen Bu terus Bu. Enggak. Ya. Biasa semen aja. Ayat nanti di kita 5 juta. Mau kaos? Mama ada atotnya itunya bagi-bagi. Anak-anak mah coklat aja, mana coklat tadi? Buat main jangan update status. Makasih.
bagus, makasih. Kamu udah bisa bicara belum? Udah. Coba itu Persib gitu. Itu Pepsi. Iya. Jalan. Hatta selama ini muter. Selama ini Pak ya dari Sabayawak mau ke Puskesmas juga muter. Kasihan. Kalau jalan ada jalan sini dekat ke Puskesmas. Habis. Kamu nih. Udah sip aja ibu mah. Mau masalah tahun depan? Kan Dede aja belum Pak. Sama ini ya. Alila, Dede mah Anggar aja sama karya. Masih ada tahun berjalan. Kasihan masyarakat Belokok. kan Dede jalan mah tuh hesen. Berapa ya? Dede. TV cuma waktunya aja. Ya. Kamu itu ya tahun berjalan 2019. Menarikkan tas ini, menarikkan ini moros ya. Makanya dari sekarang dilelang. Bocor itu kenapa saya? Kerjain. Maret selesai, Maret lelang. Akhir tahun. Bawahnya kita pertanahan pakai box aja. Memang ada airnya lagi misalnya. Mana ini ya, kamu jalan keluar tol teh kali dia. Jadi kita nyeberang sekarang. Yang sebelah sana juga Kalimati Pak. Itu jadi di tengah Sumaret kalau Itu mau Mana Parinalnya? Kayak kertas. Ran. Lu bantu dikawal ya Parinal. Ini desa saya itu. Ini jadi laut ya. Sininya ada kayak Bandar Jakarta deh, restoran. Oh ya. Ya, betul. Dari resiko kepadatan dan lain-lainnya tidak sepadat lain. Penduduknya kan 28.000 ya. Ya, kalau misalkan kita kemarin ke Batu Nunggal penduduknya 120.000. Jadi memang jumlah penduduk berbanding lurus dengan problemnya juga. Kalau problem Gede Bage rata-rata adalah isu-isu masalah baru. Makanya tadi alhamdulillah kalau yang ikut sudah clear ya dengan warga ya. Tolong dicatat ya. Tadi sudah disepakati, sudah bersama warga menyepakati bahwa akses tol itu tetap di tanah. Jadi yang naik ke atas itu adalah jembatan yang menghubungkan Adipura di sisi barat dengan Adipura di sisi timur. Kalau dulu kan ingin koneksinya tetap di darat, jalan tolnya yang naik ke atas. Nah itu yang memang setelah dipertimbangkan secara engineering lebih mahal, lebih banyak problemnya. Sehingga hari ini sudah diputuskan, sudah diterima. Mudah-mudahan tidak ada masalah karena dalam 2 bulan proyek ini harus sudah selesai untuk tahap 1 ini. Gitu. Sehingga tahun depan dilanjutkan untuk tahap berikutnya. Itu terus ada lahan-lahan yang masih belum sempat dibebaskan. Saya sudah tugaskan camat untuk melakukan percepatan. Tadi laporan PIPPK, alhamdulillah kalau sesuai laporan camat udah 6. Berapa Bu? Pak Camat tadi? Pak Camat. Pak Camat. PIPPK penyerapan berapa tadi Teh? 60,46% Pak. Ya, Tingkat sini kecamatan. aja. Jadi penyerapan PIPPK Gede Bage termasuk baik ya. 60 dan bulan depan bisa 75. 75 Pak. Ini kenapa? Karena kelurahannya cuma 4 ya. Betul. Penduduknya berapa? 28.900. Ini kan daerah pengembangan baru dulu dari pengembangan dari kabupaten. Jadi relatif problematikanya bukan problematika yang jangka lama lah. Terus ini rencananya akan dijadikan tahun depan proyek penanggulangan banjir. Di bawah tanah kita ini akan dibangun 3 reservoir raksasa ya.
seukuran drum-drum yang ada di depo Pertamina lah, tapi ditaruh di bawah tanah sehingga banjir gede bagi nanti disodet ke sini. Kalau dia penuh, dia bisa jadi menyerapkan air ke bawah bumi di sini sehingga cadangan airnya bisa banyak. Kemudian kalau dia kemarau, dia bisa jadi cadangan air yang bisa dikonversi jadi air minum. Jadi sekarang salah satu prinsip dari Pemkot sedang berupaya adalah mengalirkan air kembali ke tanah, bukan mengalirkan air selalu ke sungai. Nah, kapasitasnya kan terbatas. Ini sudah dianggarkan di 2016, sedang dikerjakan dengan tim ahli Profesor Rusnandi dari ITB dan dari Belanda yang akan membantu teknologi. Namanya Tabir Bandung, singkatan dari tabungan air Bandung. Berapa ini? Dalamnya berapa meter, Pak? Kira-kira. Apa hari ditanya teknis? Ya gede banget lah, raksasa. Bisa diproyeksikan untuk titik-titik Cilencangan bagaimana aja? Untuk yang ini perempatan ini dan banjir yang biasa terjadi karena sungai mampet di pasar. Sampai sepinggang di sini kalau pemulihan, Pak. Hah? Kita sakit kalau di banjir. Iya ya. Iya, jadi sampai ke sana ke dalam. jadi ini adalah persimpangan Jalan juga ngambil air dari yang banjirnya perempatan dengan banjir yang 120 cm yang biasa hadir di pasar. Nah, itu tahun depan, mudah-mudahan tahun depan insya Allah tidak ada banjir lagi. Ini teknologinya dari mana, Pak? Itu bikinan Profesor Rusnandi tadi, dosen ITB yang sekarang jadi staf pengajar di TU Delft di Belanda. Berarti ide lokal berarti ini, Pak ya? Ya, ide anak bangsa yang orang Bandung juga, alhamdulillah. Digali Nanti mau dia patenkan juga. dalam gitu, Pak? Atau atas Dalam banget, hampir 30 meter. permukaannya terus jadi Kayak kamu tutup botol aja, jadi gede, gendut di bawah, mengecil ke atas, nanti air tumpah di situ. Kalau airnya penuh, nanti dibuka klepnya, dia langsung jadi hilang bisa ke air tanah. penampungan untuk pas halodonya. Ya, jadi kalau halodo juga Halodo begini, bisa diambil, air jadi banyak, bisa jadi cadangan air buat semua. Ini kemungkinan untuk wilayah dari bagian Untuk semua Bandung, tapi diprioritaskan yang urgent macetnya paling parah. Macet. Banjir. Genangannya. Pak, kalau pembangunan rencana pembangunan danau sendiri di sini juga Sedang pembebasan oleh provinsi. Bukan di sini, di sebelah kereta api. nanti sinergis. Kalau lihat kereta, atau gimana, Pak? Sama iya nanti kan terkonek satu sama lain. Pak, yang Adipura tadi itu jadi nggak jadi flyover kan? Enggak. Tetap di atas tanah. Yang naik hanya hubungan dari Adipura Barat ke Adipura Timur. Ya. Jadi insya Allah lancar, alhamdulillah. Masalah lain Pak, banjir ini kemarin baru 1 jam. Nah, himbauan Ya, masyarakat. saya satu ya, kemarin ada yang nanya, Pak ini gorong-gorong mampet, tolong dong. Saya bilang kan sudah saya sampaikan, tolong oleh media, bahwa sudah ada 1.500 petugas gorong-gorong. Terdiri dari 10 per kelurahan. Jadi jika warga menemukan ada kemacetan mampet, hubungi lurahnya. Karena si tukang gorong-gorong ini sudah dibayar APBD untuk bekerja setiap hari minimal 6-8 jam. Jadi kalau untuk lingkungan-lingkungan kan seperti itu. Kedua, saya sudah menugaskan ke Dinas Taman karena jumlah pohon yang tumbang kan agak banyak. Saya juga agak khawatir apakah pohon-pohon di Bandung ini sudah rapuh atau bagaimana kan. Segera diinventarisasi usia pohon dan usia kekuatan pohon. Yang ketiganya, kami masih menemui dari semua permasalahan sampah di Kota Bandung yang sudah membaik, ternyata buang sampah ke sungai itu masih problem. Jadi saya menghimbau warga jangan hanya menyalahkan pemerintah, tapi juga berpartisipasi mengurangi potensi banjir dengan mengurangi sampah. Kumaha kan sudah dikasih 1.500 triseda. Ini jangan ada alasan-alasan lagi kita tidak punya infrastruktur persampahan. Sekarang mah tinggal peran partisipasi warga sambil Pemkot Bandung menyiapkan infrastruktur engineering yang besar seperti ini, salah satunya. Nanti ini akan skala raksasa, nanti ada skala kecil di mana. Kira-kira Pak Wali ini untuk start untuk awal tahun depan ini kira-kira berapa? Saya nggak tahu, tapi sekitar 20-30 miliar untuk proyek. Semester berapa, Pak, ditargetkan yang Tahun depan beres. semester maksudnya tengah tahun pemulai proyeknya? Ya dilelangkan bulan Januari lah ya. Mudah-mudahan Maret dikerjakan, nanti musim penghujan tahun depan udah selesai. Amin.